Hatur terima kasih kepada Ustadz Mudhofar Jufri. Ustadz Mudhofar ini yang sudah sering kita dengar tausiahnya lewat radio, yang sering kita dengarkan radio di 93,8 SAM FM. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa beliau ini adalah orang Gresik, tetanggaan sama Ustadz Yakin. Dia orang Gresik. Cuma kalau Ustadz Yakin ini jurusan apoteker, sementara kalau Ustadz Mudhofar ini memang sejak awal beliau menginfakkan hidupnya untuk menjadi dai. Beliau pernah menempuh di pondok pesantren Mas Kumambang, kemudian Allah rupanya mentakdirkan beliau menyelesaikan S1-nya di sebuah universitas yang cukup prestisius di Arab Saudi, yaitu Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University di Riyadh, Arab Saudi, sampai beliau menyelesaikan S2-nya. Dan beliau di samping aktif sebagai dai juga adalah anggota Dewan Syariah LMI, yaitu Lembaga Manajemen Infak, anggota Dewan Syariah di Gria Al-Quran. Bapak Ibu, ada beberapa catatan menarik dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa lemahnya umat Islam sekarang ini penyebab paling mendasar menurut beliau adalah umat Islam itu lalai dalam soal akidah dan akhlak, dan juga kurang peduli terhadap sesuatu itu halal atau haram. Dengan bahasa sederhana, Islamnya belum kafah. Nah, beliau juga mengkaji dari sisi Al-Quran seperti apa dan dari hadis bagaimana tentang haramnya babi itu. Namun catatan yang paling menonjol bahwa babi diharamkan itu bisa karena menyebabkan dampak buruk pada watak manusia. Dan kajian kita pada pagi hari ini tentang penjelasan ilmiah adalah upaya untuk memperkokoh keislaman dan keimanan kita terhadap apa-apa yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya tanya kepada ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak boleh menjawab. Saya kok yakin kalau saya tanya apa yang hadir pada pagi hari ini ada yang pernah makan daging babi? Saya yakin 100% tidak ada. Nah, sekarang ini musim penghujan, itu ibu-ibu itu rajin kalau tidak buat sendiri ya beli. Apa itu? Pisang goreng, terus ote-ote, apalagi Ustaz? Tahu isi, pohong goreng dan seterusnya. Itu adalah makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari, dan kita selalu menjustifikasi ini halal. Halal dari sisi pisangnya, dari sisi pohongnya, dari sisi tahunya dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita terpikir bahwa minyak yang dipakai untuk menggoreng itu, proses penjerniannya itu menggunakan arang. Nah, arang itu bisa dibuat dari tulang belulang babi. Lu kan bisa dari batok kelapa, memang dari batok kelapa bisa, tapi itu menyebabkan harganya jadi mahal. Termasuk, maaf, saya tidak menyebut merek, anggap saja ini tidak ada mereknya. Kita sering mengkonsumsi air mineral di rumah kan, air minuman kemasan. Itu proses penjernihannya pasti pakai arang. Dan arang yang paling murah itu kalau tidak dari rambut ya dari tulang belulang. Tulang belulang itu bisa dari tulang belulang sapi, yang murah dari tulang belulang babi. Saya tidak nakut-nakuti. Cuma saya itu hanya ya membaca begitu saja, ya. Tolong ini perlu diwaspadai. Nah, tempat bertanya kita untuk urusan satu ini ada pada beliau ini. Siapa? Ustadz Ainul Yakin, ya, seorang bapak yang ganteng yang lahir di Jombang tahun 69 ini,
menarik riwayat pendidikannya. S1-nya beliau selesaikan di farmasi UNER, kemudian profesi apoteker beliau raih di UNER juga. Yang menarik, S2-nya pengembangan SDM, S2 juga studi Islam di UMS, S2 juga ilmu administrasi di Utomo. Saya Unitomo, saya tidak tahu apa yang beliau ingin cari, tapi yang jelas beliau adalah penjaga gawangnya lembaga yang cukup prestisius, yaitu LP POM MUI Jawa Timur, untuk menentukan produk yang beredar di masyarakat itu halal atau haram. Kali ini giliran Ustadz Ainul Yakin untuk menjelaskannya. Saya persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Irsyad, Takmir Masjid Al-Irsyad, para narasumber yang ada di samping saya, Ustadz Mudzaffar, Pak Profesor Muhammad Amin, Pak Moderator, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermuajahah. Kami sangat bahagia bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di forum yang mulia ini. Harapannya tentunya semoga forum ini bermanfaat bagi kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memaparkan yang sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint, saya mohon dibantu panitia untuk bisa ditampilkan di slide-nya ya. Saya mengambil tema babi dalam produk pangan, obat dan kosmetik. Nah, sebelum saya jelaskan tentang masalah babi, saya akan bicara secara umum yang sebenarnya sudah disinggung oleh Ustadz Mudzaffar. Klik lanjut ya. Saya ingin mengikhtisarkan dari yang sudah sampaikan Ustadz Mudzaffar tadi itu, dari yang bersifat umum. Kalau kita cermati bahwa makanan yang diharamkan oleh Allah itu bisa dilihat dari dua aspek. Tadi Ustadz Mudzaffar juga sudah sampaikan. Yang pertama faktor zatnya sendiri, yang di sini saya sebutkan sebagai faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor di luar zatnya. Tadi kalau Pak Abdul Qadir Baroja menyampaikan hasil korupsi itu adalah haram, tapi itu haramnya bersifat eksternal. Karena sifatnya eksternal dan itu adalah wilayah kriminal, maka yang menangani adalah KPK gitu ya. Tapi sayangnya KPK tidak pernah bicara halal haram begitu. Ini karena negara kita ini negara yang cenderung dibawa ke sekuler, sehingga bicara halal haram kalau sudah urusan korupsi nggak muncul. Padahal hasil korupsi itu adalah sesuatu yang juga diharamkan oleh Allah. Kalau di sini kita sebutkan hasil kejahatan. Yang namanya kejahatan itu korupsi, mencuri ya. Beras itu halal, tapi kalau ditambahi dengan kata-kata beras colongan maka menjadi haram begitu ya. Jadi begitu. Kemudian yang faktor eksternal tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mudzaffar, saya ikhtisarkan menjadi 3. Jadi diharamkan itu karena menjijikkan atau kotor. Kemudian yang kedua karena membahayakan. Yang ketiga karena bagian dari organ manusia. Nah, jadi ternyata di samping ada hal yang menjijikkan, tadi Ustadz Mudzaffar juga sudah sampaikan, babi itu haram karena jijik ya. Saya sendiri Ustadz, saya sudah yang disampaikan Ustadz tadi, saya juga mencermati. Saya ini melihat babi itu sampai ke tingkat fenomena bagaimana kehidupan babi. Babi itu hewan yang tidak punya harga diri. Kalau hewan-hewan lain itu kalau rebutan betina itu harus bertengkar, tetapi babi tidak. Babi itu habis sana pindah-pindah begitu, tidak ada kecemburuan sama sekali gitu ya. Jadi bisa juga ACDC, jadi homoseksual juga babi itu perilakunya. Akhirnya saya mikir-mikir, kenapa kalau kita cermati ya, pornografi itu dari barat begitu, karena orang barat makan babi gitu, sehingga karakternya ya seperti karakter yang ditampilkan oleh babi, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mudzaffar tadi itu. Itu kalau kita cermati babi. Kalau darah jelas kotor ya. Darah itu orang Jawa nyebut getih ya. Tentunya getih itu bahasa yang lebih
Orang Jawa itu barang jelek itu selalu kalimatnya memang kalimat yang jelek. Ganteng-ganteng makan getih, nggak pantas gitu ya. Kemudian bangke itu bahasa Jawanya juga begitu. Bahasa Jawanya adalah apa? Batang ya. Wayu panganani batang, kan nggak pantas ya. Jadi bahasa Jawa itu memang menampilkan sesuatu yang jelek itu dengan bahasa yang jelek. Nah, karena itulah di Al-Quran disebutkan yuharrimu alaihimul khaba'is, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Kemudian membahayakan, semua yang membahayakan itu haram. Yang ditampilkan di Al-Quran khomer. Jadi khomer itu manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, yang Ustaz Muzaffar juga singgung. Kemudian kalau kita cermati segala yang merusak lainnya itu haram. Bagaimana dengan narkoba? Narkoba itu bahasanya bukan haramnya narkoba, tapi menyalahgunakan narkoba itu haram. Kenapa kok menyalahgunakan? Karena narkoba itu ketika digunakan secara benar untuk kepentingan sesuatu yang memang dibutuhkan, tentu ini tidak bisa dikatakan haram. Tapi ketika disalahgunakan maka menjadi haram. Contohnya misalnya begini, ada seorang yang sakit ya, sakitnya sudah sakit, misalnya sakit kanker ya, kanker bukan kantong kering tapi kanker betulan. Jadi sudah tidak bisa disembuhkan perkiraan dokter, maka dilakukan terapi, namanya terapi paliatif, terapi menunggu kematian. Nah, salah satu bahan atau obat yang digunakan untuk melakukan terapi menunggu kematian ini adalah morfin. Jadi disuntik morfin, tujuannya memang biar bisa menekan rasa sakit, yang kedua bisa menciptakan sensasi untuk menghilangkan beban penderitaan, untuk mengurangi, bukan menghilangkan, untuk mengurangi beban penderitaan akibat penyakit yang diderita. Jadi itu dibutuhkan. Kodein misalnya, kodein digunakan untuk obat batuk karena jika punya sifat antitusif. Tetapi penggunaannya harus terkontrol, karena itu tidak bisa sembarangan menjual kodein. Di apotek saja itu dihitung satu persatu kalau jual beli gitu ya, sehingga pemeriksaannya sangat ketat sekali, sehingga untuk mencegah adanya penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga diharamkan oleh Allah karena organ manusia. Nah, pertanyaannya, apa ada organ manusia yang sekarang dikonsumsi oleh manusia? Faktanya ada, nanti akan kita lihat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu di samping hasil kejahatan dan sesuatu yang tercampur dengan yang haram. Jadi bahan halal kecampur dengan yang haram itu yang menang. Jadi barang baik itu jangan dicampur-campur dengan yang jelek. Maka kaidah mengatakan idza ijtama'atil halal wal haram gulibal haram. Haram itu selalu menang kalau dikumpulkan dengan yang halal. Maka kebaikan, jadi kalau kita ingin jadi orang baik, jangan membiasakan diri berkumpul dengan yang jelek gitu. Kita katut gitu ya. Jangankan begitu, ini Majelis Ulama punya program ikatan dai area lokalisasi. Itu kalau kita salah melangkah, datang ke sana ditanggap, loh Ustadz kok malam-malam datang ke tempat begini, ada apa? Salah paham, padahal mau dakwah gitu ya. Jadi contohnya, jadi baik dengan jelek itu jangan dicampur-campur gitu ya, karena itu la talbisul haqqo bil batil. Pertanyaannya adalah begini, mengapa sertifikasi halal bukan sertifikasi haram? Padahal kita tahu yang diharamkan itu kan sedikit, sedangkan sisanya adalah halal. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan haram itu kekecualian saja, karena pada dasarnya dunia ini untuk manusia. Allah juga berfirman, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi untuk kita semua, tapi kok ada yang diharamkan, berarti ini adalah kekecualian. Nah, kalau sudah kekecualian, kenapa kok perlu disertifikasi yang halal itu, yang bukan kecualian? Nah, kita dihadapkan pada kondisi seperti ini. Beberapa fakta menunjukkan kendati pun bahan haram itu sedikit, tetapi sangat berpeluang mencampuri yang telah jelas halalnya. Nah, ini kenyataan. Lanjut ya, slide-nya ya. Kemudian banyak produk olahan yang tampaknya halal, tetapi sangat berpeluang tercampur dengan yang haram dalam proses pengolahan, penyimpanan, penyajian. Sehingga semestinya yang disampaikan Nabi itu al-halalu bayyin wal haramu bayyin, halal itu jelas dan haram itu jelas. Sekarang muncul fenomena ketiga, meragukan kehalalannya. Nabi juga mengatakan di dalam sabdanya wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, yang menarik, Nabi mengatakan la ya'lamunna katsirun minan nas. Tidak semua orang mengerti persoalan ini, sehingga membutuhkan sebuah kajian,
membutuhkan sebuah penelusuran apa saja yang kemudian terindikasi tercampur dengan yang tidak halal ini. Nah, campuran yang tidak halal ini dipicu oleh beberapa hal. Ekses perkembangan teknologi pangan. Kita tahu yang menguasai teknologi sebagian besar bukan orang Islam, sehingga mereka tidak menggunakan kaidah halal haram ketika kemudian melakukan riset produk pangan. Yang kedua, berbagai praktek penyimpangan dan pelanggaran. Banyak orang sekarang hanya ingin mendapatkan sebuah keuntungan saja melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak patut dilakukan. Saya ingin mengambil contoh saja supaya kita bisa tahu di sini. Pertama, kasus gelatin. Kenapa kasus ini saya tampilkan di ini? Kasus ini sangat cukup peluangnya ketidakhalalan cukup tinggi. Gelatin itu adalah bahan yang dibuat dari tulang. Tulang diserbuk kemudian diekstraksi. Jadi hidrolisis dari kolagen yang terdapat di dalam tulang atau kulit binatang. Masalahnya, gelatin ini diproduksi di negara-negara muslim. Di negara-negara non-muslim ya, di Eropa terutama dan Cina. Di mana di sana tidak memperhatikan ketika mengambil tulang, juga tidak peduli apakah tulang itu dari sapi yang disembelih atau tidak. Apakah tulang itu kemudian dari babi dan sebagainya, bisa jadi campur. Inilah yang kemudian kita perlu cermati penggunaan gelatin. Nah, sedangkan gelatin ini manfaatnya banyak sekali. Saya tampilkan contohnya saja di situ, mulai dari permen soft candy, permen yang lunak. Kemudian kapsul, cangkang kapsul, baik kapsul lunak maupun kapsul keras itu dari gelatin. Kapsul keras itu misalnya yang sering kita konsumsi, kita sering tahu. Kemudian kapsul lunak itu misalnya kapsul minyak ikan ya, ibu-ibu yang hamil biasanya mendapatkan dari posyandu kapsul minyak ikan. Itu coatingnya adalah gelatin. Kemudian jelly. Jelly itu kenyal, maka untuk menciptakan kenyal itu kadang-kadang juga ditambah gelatin di samping tepung konjak dan karagenan. Nah, ini tentunya harus kita cermati ketika kita mengkonsumsi jelly. Terus kemudian sediaan sirup. Sirup obat. Sirup obat itu membutuhkan kekentalan khusus. Salah satu bahan yang digunakan untuk menciptakan kekentalan itu adalah gelatin. Nah, kenapa sirup obat itu perlu kentalnya khusus? Karena dia dibutuhkan dituang dengan takaran yang tepat. Kalau dia terlalu kental seperti saus, ya repot. Bayangkan mau nuang obat harus digedok begini, kan repot ya. Atau kalau terlalu encer, nuang 2,5 ml tidak gampang, bisa kebablasan. Nah, sehingga kentalannya menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan ketika melakukan formulasi. Ini pekerjaan orang farmasi begitu ya di sini. Nah, bahan-bahan ini adalah yang perlu kita cermati. Kalau dia menggunakan gelatin, kita harus usut gelatinnya itu dari mana. Contoh berikutnya adalah kasus sistein. Tadi bahan yang berasal dari organ manusia yang muncul di permukaan saat ini yang cukup banyak adalah sistein. Sistein itu dulu diambil dari bulu binatang, karena sistein ini adalah asam amino yang terdapat di dalam bulu-buluan. Saat ini sistein sudah dikembangkan dari rambut manusia. Kenapa kok rambut manusia? Karena rambut manusia itu kan banyak. Kalau satu pemotongan rambut itu kan bisa menghasilkan banyak rambut. Daripada dibuang-buang, orang berpikir ekonomis. Ini kalau diambil di hidrolisis, diambil sisteinnya, ini bagus. Nah, maka muncullah ide mengambil sistein dari rambut. Nah, sistein itu kemudian digunakan dalam banyak produk. Ada yang digunakan untuk suplemen makanan, L-sistein. Ada yang digunakan untuk menambah komponen dalam produk pengembang roti, bread improver ya. Kemudian juga menambah kadar protein dalam tepung terigu. Nah, sedangkan tepung terigu dan bread improver kita gunakan untuk membuat roti. Ini artinya kalau kita tidak cermat menggunakan tepung terigu dan bread improver, kita akan makan roti yang berasal dari rambut kita sendiri gitu kan. Nah, inilah fenomena yang terjadi dalam dunia modern ini gitu ya. Kemudian berikutnya yang juga berasal dari organ, ini adalah plasenta. Plasenta manusia. Yang dulu adalah plasenta binatang, kita mengenal preparat sediaan obat namanya bioplasenton. Obat apa itu? Obat luka bakar. Itu dari plasenta sapi. Sekarang orang sudah berpikir, loh kalau plasenta sapi berkhasiat, berarti plasenta manusia berkhasiat juga begitu. Nah, ternyata lebih berkhasiat plasenta manusia dari plasenta sapi. Plasenta manusia itu punya karakter bahan yang punya karakter menjadi biogenik stimulator ya, mendorong
regenerasi sel kulit, sehingga kemudian bisa digunakan sebagai bahan untuk anti aging. Anti aging itu adalah bahan untuk mencegah atau menghambat ketuaan. Jadi ibu-ibu yang takut menjadi tua membutuhkan sediaan ini. Kulitnya diolesi sehingga menjadi kencang kembali seperti kulit anak-anak muda. Maka umurnya 50 tahun tampak seperti 25 tahun gitu ya. Sehingga mengecoh para pemuda yang suka iseng gitu ya. Makanya para pemuda kami sarankan jangan suka iseng pada perempuan. Nanti jangan-jangan yang diisengi orangnya sudah tua gitu ya. Jadi akibat ini gitu ya. Jadi ini yang perlu kita cermati. Ini contohnya, ada produk Lainik. Lainik itu adalah placenta human injection. Ada produk lotion, ada produk sabun. Ini contoh sabun placenta ya. Sabun placenta harganya cukup mahal kalau kita cermati. Lanjut ya. Nah, itulah contoh-contoh yang perlu kita cermati. Produk-produk lain yang juga perlu kita lihat, misalnya keju. Keju itu bahan bakunya adalah susu. Tetapi untuk menggumpalkan susu menjadi keju menggunakan enzim. Enzimnya adalah renin. Renin ini bisa diambil dari sapi, tetapi renin bisa disubstitusi dengan pepsin. Pepsin bisa diambil dari babi. Ini tentunya yang harus kita cermati. Produk keju aja menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Itu sabun ya. Nah, saya rasa itulah barangkali pokok-pokok yang penting yang perlu kita cermati dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada satu lagi ya. Sekarang ini urusan penyembelihan juga perlu kita cermati. Saya ingin melihat umum aja supaya ada kesempatan kita bisa tahu ya. Sekarang ini orang menyembelih ayam itu, kalau nyembelihnya sudah lebih dari 1000 ekor menggunakan proses namanya stunning, dipingsankan. Jadi ayam itu dilewatkan alat yang namanya water bath stunning atau strom air gitu ya. Kepalanya ayam masuk ke strom ini, kemudian ayamnya pingsan, disembelih. Nah, persoalannya sekarang ada dua. Apakah ayam itu di strom ini sakit atau tidak? Nah, ini yang susah. Ayam nggak bisa ditanya gitu ya. Padahal Nabi itu mengatakan fal yuhid ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu. Jadi sebelum orang barat bicara animal welfare, Nabi sudah bicara seperti itu. Hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan terhadap hewan sembelihannya. Nah, ini disetrum. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan yang disetrum ini apa enggak kebablasan mati? Kalau kebablasan mati berarti yang disembelih adalah barang mati, berarti bangkai. Atau minimal syubhat. Nah, inilah menjadi problem kita. Padahal ini menjadi satu rekomendasi internasional. Inilah yang kemudian mengharuskan ada sikap-sikap yang tegas dari umat Islam untuk melakukan pengawalan-pengawalan terhadap persoalan ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bicara babi. Mohon nanti di slide-nya dibicara babi, Mas yang di belakang ya. Sekarang masalah babi. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mudzaffar tentang hukum babi, jelas sekali di dalam Al-Quran keharamannya. Karena itu saya tidak akan bahas. Para ulama juga mengatakan bahwa babi itu di samping haram adalah najis. Bahkan kalau di mazhab Syafi'i itu najisnya najis mughalladzah. Karena najis mughalladzah itu sangat berat sehingga harus sangat dijauhi. Itulah babi. Lanjutnya, sekarang persoalan yang justru menjadi pertanyaan kita adalah begini. Kalau babinya saja, mungkin daging babi sudah jelas ya. Tetapi sekarang kita dihadapkan pada produk teknologi, yaitu terkait dengan pertanyaan apakah bahan dari babi yang kemudian direaksikan menjadi bahan baru menjadi suci dan halal. Ini sebuah pertanyaan mendasar ini. Kalau ini dinyatakan halal maka tidak terlalu rumit persoalannya. Tetapi ketika ini dinyatakan tidak halal, maka ini menjadi suatu persoalan yang rumit sekali. Nah, dalam konteks inilah kita mengkaji apa yang sudah pernah dikaji para ulama terdahulu. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, maka ini adalah masuk pada wilayah kajian istihalah gitu ya. Saya mengambil definisi dalam kamus Mausu'ah Fiqhiyah. Istihalah itu adalah perubahan sesuatu dari tabiatnya atau asalnya menjadi sesuatu yang lain, atau menjadi dari yang najis menjadi yang suci. Itu istihalah. Nah, kalau kita melihat perbandingan pendapat di antara para mazhab, lanjut ya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada benda najis yang dapat berubah menjadi suci dengan istihalah kecuali pada 3 kasus saja. Yang pertama,
arak berubah menjadi cuka karena perubahannya sendiri. Yang kedua, kulit bangkai selain babi dan anjing menjadi suci dengan disamak. Yang ketiga adalah sesuatu yang berubah menjadi binatang baru karena kehidupan baru. Jadi karena kehidupan baru sehingga menjadi suci. Ini adalah mazhab Syafi'i. Kemudian di Hambali, dalam satu pandangan yang dimuat oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, beliau menyatakan bahwa benda najis tidak berubah menjadi suci dengan istikhalah selain arak yang berubah menjadi cuka. Yang proses perubahan benda yang terjadi karena pembakaran sehingga menjadi abu atau menjadi asap, hukumnya tetap najis. Nah, kalau kita mengambil pandangan dari Ibnu Qudamah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Edi ya, kalau ada tulang babi kemudian dibakar jadilah arang, berarti jadi benda baru. Apakah arangnya menjadi suci atau tetap najis? Kalau mengikuti pendapat ini maka arang itu tetap najis. Karena najis sehingga tidak bisa digunakan untuk memproses produk ini. Nanti ini menjadi mutanajis. Kemudian Al-Bukhuti juga menegaskan bahwa najis tidak akan menjadi suci dengan istikhalah selain pada kasus khomer dan segumpal darah yang berubah menjadi hewan yang hidup. Jadi ini pendapat para ulama. Kemudian Imam Asy-Syaibani di kalangan mazhab Hanafi, beliau juga menyatakan jika benda najis telah berubah dari sifat dari asalnya menjadi benda baru maka menjadi suci. Pendapat ini yang agak berbeda, yaitu pendapat di kalangan mazhab Hanafi yang dikemukakan oleh Asy-Syaibani. Nah, bagaimana dengan majelis ulama? Menyikapi dinamika pendapat di antara para fuqaha di antara lintas mazhab tadi itu, majelis ulama juga memperhatikan ini, akhirnya menetapkan bahwa bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang terbukti berasal dari babi dan bangkai sekalipun telah berubah menjadi senyawa baru, hukumnya tetap haram. Ini fatwa majelis ulama. Karena dari 4 mazhab tadi itu hanya mazhab Hanafi pun yang berpendapat seperti itu hanya Imam Asy-Syaibani. Nah, berangkat dari inilah yang perlu kita cermati kasus-kasus berkaitan dengan babi. Sekarang kita melihat babi dalam produk pangan, obat dan kosmetik yang ada saat ini. Pertama adalah produk pengolahan langsung dari babi dan komponennya. Ini bisa jadi lemak, daging dan jeroan. Yang pertama adalah daging segar. Kasus babi hutan yang disusupkan ini terjadi hampir setiap saat, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ini selalu ada temuan, baik di setiap tahun ada. Yang terbaru ada di Situbondo. Ternyata setelah diusut, Situbondo bisa datang dari Lampung ya. Jadi nampaknya ketika harga daging itu terlalu tinggi, kemudian muncul pemain-pemain baru yang ingin mensusupkan daging babi hasil berburu untuk dimasukkan ke dalam jualan daging sapi. Karena apa? Karena daging babi hutan ini tampilannya mirip. Kalau babi lokal, babi kota ya, itu beda dengan babi hutan tampilannya. Tapi kalau babi hutan mirip sekali seratnya dengan daging sapi, sehingga secara visual, secara organoleptik kita susah membedakannya. Karena itu sering digunakan untuk melakukan penyusupan ini. Ini adalah pelanggaran, tapi ini banyak terjadi. Yang kedua, produk daging masuk di dalam produk dendeng dan abon. Di Malang tahun 2009 ada kasus satu pabrik dendeng namanya dendeng cap kepala sapi. Ternyata yang kepala sapi cuma capnya gitu ya. Isinya adalah babi. Sehingga kemudian ini diselesaikan oleh polisi ya. Orang ini akhirnya masuk penjara sampai sekarang. Kemudian kita juga perlu cermati berbagai jenis masakan, mulai mie goreng, mie kuah, bakmi, nasi goreng. Ini ada kemungkinan memanfaatkan minyak babi untuk menciptakan cita rasa tertentu. Nah, ini juga yang perlu kita cermati. Kemudian sosis ya. Sosis di samping dagingnya sendiri juga komponen lemak juga masuk di dalam sosis. Kemudian casing. Nah, untuk membuat sosis membutuhkan casing. Sekarang ini banyak casing-casing dari selulosa, tapi sebelum casing selulosa dikembangkan, usus babi juga dimanfaatkan sebagai casing untuk membuat sosis. Karena itu juga perlu kita cermati. Terus terakhir bakso.
Bakso ini persoalan campur sekarang. Di Surabaya ada perusahaan kaki lima, tetapi dia punya markas sendiri begitu di Siwalan Kerto sana. Dia memproduksi daging bakso sapi dan bakso babi. Yang babi masuk rombongnya babi ditulisi babi, yang sapi masuk rombong sapi ditulisi sapi, tetapi proses pengolahannya menggunakan sarana yang sama. Dari perspektif hukum positif dia tidak melanggar. Ini masalahnya. Jadi hukum kita tidak melindungi umat kita gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak mendeklar produknya produk halal. Dia baru bisa dijerat undang-undang konsumen ketika dia mengatakan sapinya tadi halal. Tetapi ketika disebutkan ini bakso sapi tanpa nyebut bakso halal, dia tidak melanggar hukum karena memang sapi beneran. Tetapi sapinya tadi itu di rumah tidur bersama dengan babi. Ini tidak masuk. Ini yang masalahnya gitu ya. Jadi ini problem kita, karena itulah kita perlu telusur untuk produk-produk yang seperti ini. Ini babi, daging lemak dan jeroan. Kemudian derivat lemak, senyawa-senyawa derivat lemak. Antara lain adalah senyawa ester. Contohnya yang banyak digunakan adalah monogliserida dan gligliserida. Yang muncul di permukaan yang sering kita adalah E471 ya. E471 itu monogliserida dan digliserida stearat. Nah, monogliserida itu adalah senyawa gliserida, yaitu reaksi antara gliserol dan asam lemak. Gliserol itu bisa dari lemak hewani dan nabati. Asam lemak juga demikian. Nah, artinya apa? Kalau ada monogliserida, dia punya peluang bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari tumbuhan. Kalau hewan, dia bisa berasal dari sapi, dia bisa berasal dari babi. Kalau dari sapi, dia bisa disembelih dengan cara halal, bisa tidak. Jadi panjang persoalannya. Yang susah justru kalau ketemunya sapi. Karena tidak ada lab yang bisa membedakan sapi tadi itu disembelih dengan bismillah atau sapinya dicekik, nggak ada lab yang bisa membedakan itu. Ini yang problematik kita di sana. Nah, monogliserida dan digliserida ester ini adalah senyawa yang biasa dimanfaatkan sebagai emulsifier di dalam banyak produk. Margarin menggunakan, produk shortening, kemudian creamer, kemudian bread improver, pengembang roti, kemudian es krim. Nah, karena itu kasus es krim. Nah, creamer kemudian masuk ke kopi ya, kopi white coffee yang sekarang muncul itu menggunakan creamer. Nah, karena itu jadi sesuatu yang meragukan itu bisa sampai kemana-mana. Ini yang kemudian membutuhkan sebuah penelusuran. Kemudian produk berikutnya adalah polisorbat dan polioksietilen sorbitan. Ini adalah senyawa emulsifier yang biasa digunakan di dalam produk-produk farmasi dan kosmetik. Kosmetik yang biasa menggunakan sediaan ini misalnya pembersih, ya. Penggunanya adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu biar kelihatan cerah, tidak berminyak, berlemak wajahnya, dikasih pembersih. Habis dikasih pembersih, dikasih penyegar. Setelah itu pelembut ya. Baru dikasih bedak foundation, baru kemudian bedak yang asli ya. Jadi itu urutannya begitu kalau pakai kosmetik ya. Nah, ini adalah pekerjaan farmasis Pak gitu ya. Jadi itu. Nah, artinya apa? Mulai dari pembersih, penyegar dan pelembab harus kita waspadai penggunaan bahan-bahan seperti ini. Karena itu perlunya kenapa kosmetik pun perlu juga disertifikasi. Untuk memberikan ketentraman kepada konsumen umat Islam ini, jangan sampai kita menggunakan kosmetik yang ragu apakah ini najis atau tidak, mutan najis atau tidak. Kemudian berikutnya adalah ester. Ester yang biasa, ester dari ester yang lain ya. Misalnya ester asam lemak misalnya. Misalnya metil stearat misalnya. Metil palmitat atau etil palmitat. Nah, senyawa-senyawa ini biasa digunakan di dalam produk-produk penyedap, flavor enhancer, flavor yang ingin menimbulkan cita rasa seperti daging, cita rasa seperti ayam misalnya. Sekarang ini kan orang bikin chicken powder kan tidak harus pakai chicken flavor ya. Orang bikin beef flavor tidak mesti pakai beef beneran, cukup pakai senyawa-senyawa seperti ini. Itu adalah pekerjaan riset di bidang di flavor house. Nah, bahan-bahan seperti ini menjadi satu perhatian yang harus kita cermati juga. Kemudian
bahan derivat dari tulang. Ini ada karbon aktif tadi. Kemudian karbon aktif digunakan untuk penjernih, contohnya untuk air minum ya. Kemudian gelatin, banyak juga manfaatnya. Kemudian kolagen, kolagen bisa digunakan untuk suplemen dan juga untuk kosmetik. Terakhir enzim, enzim misalnya tripsin dan pepsin. Nah, kasus Ajinomoto yang lalu adalah urusannya dengan enzim saat ini. Kemudian kasus vaksin ada hubungannya dengan persoalan enzim ini. Enzim digunakan sebagai bahan bantu saja. Nah, tetapi kalau enzim ini dari babi, Fatwa MUI mengambil catatan bahwa babi tidak bisa digunakan sama sekali. Karena itu penggunaan enzim di dalam produk pangan maupun sebagai bantu produk pangan tetap menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Kemudian bulu babi digunakan sebagai kuas. Nah, bagaimana kita bisa tahu bulu itu dari binatang atau tidak? Kita bakar. Kalau dibakar itu baunya seperti rambut kita, maka itu adalah bulu. Maka kita perlu cermati, jangan sampai ini adalah bulu babi masuk di dalam bahan-bahan kuas. Kuas apa? Terutama kuas kosmetik ya. Ibu-ibu yang cantik-cantik itu kosmetiknya dioles menggunakan bulu babi, kan berbahaya. Jadi sekarang ini kecantikan itu ada kedekatan dengan babi, kan repot itu ya. Terakhir cysteine ya untuk suplemen dan flavor. Ya, inilah babi itu ya, gunanya banyak manfaatnya. Pertanyaannya, kenapa kok babi yang manfaatnya banyak kok diharamkan? Nah, kita harus yakin seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mudzaffar, keimanan kita lah yang harus menekankan bahwa kita harus yakin bahwa semua yang diharamkan oleh Allah itu adalah karena tidak pantas untuk kita gunakan. Saya rasa keyakinan itu lebih menyelamatkan. Kalau toh kemudian riset kita menemukan fakta-fakta baru, itu adalah hikmah saja. Di balik keharaman itu ada hikmah. Tapi hikmah itu bisa kita telusur sambil jalan. Gitu ya. Tetapi keyakinan kita lah yang harus kita mantapkan. Di mana ada hukum syarak, di situ ada maslahah. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, di situ ada mafsadah. Itu menjadi satu kaidah yang harus kita yakini. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ainul Yakin. Itu Ibu, Bapak, monggo dipirsani, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu boleh saja, saya dulu tidak pernah masak daging babi, memang enggak, tapi kan tiap malam pakai pelembab. Apalagi tadi? Foundation, pelembab, terus lotion, kemudian penyegar. Ya. Loh, tapi kan tidak ada gambar babinya. Ya memang tidak. Tapi konon apa yang beliau sampaikan itu kalau dituliskan jadi satu kata, semua ini bisa dibuat dari organ babi. Yang terakhir ini mudah-mudahan salah. Ada teman saya pengusaha, BCI saya, Pak Edi, non muslim. Sampean tahu ndak apa Pak? Bahwa Indonesia ini pemasok babi terbesar untuk Asia Pasifik. Ada sebuah pulau di gugusan Kepulauan Riau, itu satu pulau khusus untuk peternakan babi. Dikirim ke Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang dan Cina serta ke Australia. Loh, tapi kan saya tidak makan daging babi, mungkin kita menjawab begitu. Dagingnya dikirim ke sana, apa diteruskan? Dagingnya yang dikirim ke sana, yang lain diolah. Mudah-mudahan tidak sampai ke tempat panjenengan. Nah, dari sini sebelum beliau menyampaikan, barangkali yang bisa menjawab ini adalah Pak Kadir. Loh, kok bisa? Al-Irsad itu sudah hukumnya fardu kifayah, punya supermarket halal. Sudah enggak saya teruskan? Loh ya loh, kalau enggak hati-hati loh ya. Oke. Yang diterangkan oleh Ustadz Mudzaffar dan Ustadz Ainul Yakin ini belum seberapa.
yang lebih mengerikan itu paparan beliau. Kalau jenengan tidak kuat mendengar penjelasan beliau, tidak apa-apa, ini bisa dibawa pulang. Tapi kalau kepingin menjelaskan, beliau ini memang pakarnya. Saya tidak perlu membacakan semua kurikulum beliau. Kurikulum vitae beliau itu di sini ada 9 lembar. Ya, jadi Pak Amang terima kasih berkenan menghadirkan beliau ini. Beliau ini nama lengkapnya Ustadz Profesor Doktor Ustadz Profesor Doktor AGR, tidak tahu AGR itu apa, Haji Muhammad Amin SPD MSI. Bapak yang di usianya menjelang 50 masih tampak ganteng ini adalah bapak 2 orang anak. Yang S1-nya beliau selesaikan di IKIP Negeri Malang, S2-nya beliau ambil di ITB, kemudian S3-nya beliau ambil di Martin Luther University Halle, Wittenberg, Jerman. Beliau adalah pakar biologi molekuler, termasuk seluk-beluk tentang babi. Nah, di Indonesia, walaupun ibu-ibu Indonesia bukan konsumen babi, tapi film tentang babi konon yang paling banyak nonton ibu-ibu. Ayo, siapa yang tidak pernah nonton Keras Sakti? Itu kan ada muridnya Biksu Tong, itu kan ada yang babinya kan. Nah, itu penggemarnya ibu-ibu. Baik, kalau dua beliau tadi memaparkan sambil duduk santai, duduk manis, yang satu ini tidak bisa saya cegah, biasanya beliau sambil jalan-jalan. Kita hadirkan Profesor Dr. Haji Muhammad Amin SPD MSI, Guru Besar Biologi Molekuler yang hadir untuk mengupas tentang babi dari sudut sains. Saya persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba wal bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Direktur Yayasan Al-Irsyad, Perguruan Al-Irsyad, Bapak Insinyur Abdul Qadir Baraja dan seluruh jajarannya yang berkenan hadir. Terima kasih memberikan kesempatan kepada kami, saya dan kawan-kawan. Maka kami ucapkan terima kasih kepada pengurus takmir Masjid Perguruan Al-Irsyad sebagai penyelenggara kegiatan pada pagi siang hari ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat dan lain-lain. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, yang ternyata beliau ini berpesan yang menggugah hati saya untuk dengan ringan hati hadir di tempat ini, karena beliau berpesan bahwa apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Di sini termasuk salah satu taman surga itu. Penjelasan Rasulullah berikutnya adalah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa taman surga itu?" Rasul menjawab, majelis zikir dan majelis taklim. Nah, kami yakin bahwa di sini banyak ilmu yang disampaikan kepada kita semua dari para ustadz. Insya Allah itu memberikan berkah bagi para solehah yang hadir di ruangan ini, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ditegaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, terkadang orang keluar rumah menanggung dosa sebesar gunung, tetapi ketika ia mendengarkan ilmu yang dibahas di majelis taklim, merasa takut dan bertaubat.
maka ketika pulang dia menjadi bersih dari segala dosa. Oleh karena itu dekati dan hadirilah majelis taklim. Ya. Di kanan kiri muka belakang kita itu para malaikat mendoakan kita, mudah-mudahan kita diberikan berkah, mudah-mudahan Allah meridhoi yang kita lakukan pada saat ini itu. Amin. Saya senang sekali ini, terus saya senang sekali sekali lagi bisa hadir bersama para ulama yang memberikan pencerahan kepada kita semua, yang membahas hal yang sangat penting. Karena kalau makanan itu tidak benar, makanan itu tidak halal, itu akan mempengaruhi hati. Kalau hati itu tidak baik, maka akan mempengaruhi seluruh perilaku. Seperti disampaikan oleh Ustadz Mudhafar bahwa hukum haramnya babi itu aksiomatik, bahwa orang Islam paling, kan gradualnya itu, paling awam pun itu tidak bisa dengan mudah menerima bahwa keharaman itu jelas. Nas Quran sangat jelas, tidak perlu dicari-cari seperti orang Israel, Bani Israel itu tanya akhirnya kesulitan sendiri. Tetapi kita lain, bahwa ini juga diingatkan oleh Rasulullah, kalau kalian ingin selamat di dunia, yaitu dengan ilmu. Kalau selamat di akhirat, carilah ilmu. Kalau selamat kedua-duanya, carilah ilmu, dengan ilmu, capailah dengan ilmu. Nah, sumber ilmu itu ada dua, yang tercipta maupun yang terfirmankan. Nah, yang terfirmankan di dalam surat yang kita sudah sering dengarkan dari tadi, adik kita yang membaca tilawah di awal tadi juga diingatkan bagaimana haramnya babi, itu merupakan ayat-ayat yang terfirmankan, ayat kauliyah. Dan ayat kauliyah itu adalah suatu nas yang tidak bisa kita tidak usah tanya-tanya lah bahwa itu haram. Ya udah haram. Tetapi untuk meyakinkan bahwa ada hikmah yang besar mengapa pengharaman suatu makanan yang dikatakan oleh Ustadz Ainul Yakin sebagai kekecualian, maka kita perlu tahu, karena kita adalah dibekali kelengkapan fikir. Nah, yang jelas pada saat ini nanti saya akan memamparkan bahaya fisik dan bahaya mental yang bisa kita kaji dari sudut sains. Maka dari itu kami mohon perkenan, sebagai seorang guru saya tidak biasa duduk. Kalau mengajar biasanya saya mondar-mandir. Agar apa? Biar lebih interaktif dan bisa komunikasi lebih dekat dengan para hadirin gitu. Mohon izin. Udah, Ustaz. Sudah. Agar saya nanti juga bisa melihat tayangan, ya, bisa melihat tayangan ini, karena kalau dari situ nggak kelihatan. Jadi alasan kami untuk dekat itu sambil melihat tayangan, karena sambil mengarahkan. Mohon slide berikutnya. Nah, ini adalah ayat yang menerangkan bagaimana atau haramnya babi itu di surat dan ayat mana saja. Insya Allah kita sudah sering membahasnya. Berikutnya Al-Baqarah, Al-Ma'idah ayat 3, An-Nahl ayat 115, berikutnya Al-An'am 145. Jadi ada 5 ayat di dalam Al-Quran dari surat yang berbeda itu menerangkan bagaimana diharamkannya babi itu. Yang jelas seperti disampaikan oleh Ustadz Mudhafar bahwa hewan ini adalah hewan yang kotor. Berikutnya, mengapa babi diharamkan? Pandangan klasik seperti dikatakan oleh Ustadz Edi tadi, bahwa di dalam daging babi itu karena ada cacing pita. Kalau direbus sampai mati, apa jadi halal? Tidak.
Keharamannya babi itu adalah ya karena zatnya itu, bukan karena ada suatu faktor eksternal. Ini kan faktor eksternal dari luar, tetapi zatnya itu sendiri yang memang yang menjadikan haram gitu. Nah, coba kita lihat. Coba mau diklik, oke. Tolong diperbesar. Nah, ini ada tadi malam saya mencoba mengambil dari YouTube. Ketika daging babi itu dituangi Coca-Cola, di situ nanti akan banyak larva. Larva itu belatung. Belatung yang ada dari daging babi. Nah, Bapak Ibu nanti nggak usah nyoba ya, karena ini udah jelas najis, nggak usah dicoba, nggak usah dicoba. Jadi ada ya di ini untuk menunjukkan bahwa secara fisik itu nanti kita lihat di beberapa saat nanti akan ada belatung 2 jam setelah diberi tuangi. Ini ada kehidupan di sini. Nah, nih larva belatung. Ini. Nah, ini. Jadi orang mereka saja yang mungkin tidak mengerti Al-Quran atau tidak pernah membaca Al-Quran aja bilang no pork for me, tidak ada babi untuk kami, apalagi kita yang ngerti. Nah, hambatannya kita itu mengkonsumsi tapi nggak ngerti gitu loh ya. Maka dari itu dalam kesempatan ini tadi kita lebih hati-hati lagi. Berikutnya, nah ini Taenesium itu cacing pita, nggak usah saya jelaskan, jelas bahwa cacing pita itu hidup di tubuh manusia, gitu ya. Dan juga kalau Taenesium ini bisa hidup di babi, tetapi bisa menginfeksi manusia. Berikutnya, ini siklusnya, ya, ini siklusnya dari babi dimakan manusia bisa hidup di usus kita. Lanjut. Nah, bagian mana yang diharamkan babi? Ya, seluruhnya hampir mengatakan, seluruh ahli mengatakan semua bagian itu haram. Walaupun di dalam ayat disebutkan daging, tetapi daging itu bagian yang terbesar dari hewan ini dikatakan daging, tapi bulu, kulit dan seterusnya itu adalah haram hukumnya. Berikutnya. Nah, seperti diingatkan oleh Ustadz Mudafar bahwa babi itu adalah hewan yang kotor, ya, hewan yang kotor. Mengapa kok kotor? Kalau kita lihat perilakunya, babi itu memang bukan hewan yang umum. Karena apa? Rakus, pemakan, semuanya dimakan. Mohon maaf ini ya, sampai kotorannya sendiri itu dimakan. Naudzubillah. Hewan yang sangat rakus, pemakan sampah, sisa makanan, benda najis dan seterusnya. Hewan ini buas, memakan tikus, bangkai, semuanya dimakan. Ya, walaupun dari bangsanya sendiri. Jadi kalau ada sama-sama babi mati, dimakan. Luar biasa itu ya. Jadi nggak peduli. Hewan ini termasuk hewan egois, hewan rakus dan hewan egois. Maka dari itu, kalau nanti akan saya bahas juga bagaimana sifat-sifat orang yang memakan ini terpengaruhi oleh sifat yang dibawa oleh babi. Ada mekanisme sains yang sekarang sudah ditemukan dan mudah-mudahan saya bisa mempelajarinya. Karena saya sedang mengconcern bagaimana mengisolasi gen yang bisa dipindahkan oleh babi ini kepada pemakannya. Berikutnya. Nah, ini babi adalah hewan yang berwatak buas, memiliki daya dan nafsu seksual berlebihan. Kehidupan seksual babi sangat kacau dan ia tidak dapat kawin dengan betina tertentu. Dia bisa anaknya ibunya ngawur. Itu. Nah, mohon maaf, pada waktu saya di Jerman itu kan
profesor saya itu seorang ateis. Ya. Ateis itu nggak beragama. Tapi orang yang seperti itu sebenarnya orang yang ngapusi, bohong. Begini, saya tanya, Prof, agamamu itu apa tuh, Prof? Kamu tak pengen tahu? Ya iya, ingin tahu. Kalau saya kan jelas Muslim, Islam. Bilang, nih agama saya. Beliau itu punya komputer besar untuk itu. Kenapa? Alasanmu apa kok bilang kayak gitu? Ini yang menghidupi saya. Aduh. Komputer. Agamanya beliau itu komputer, karena dia menghidupinya katanya. Karena dia kerja dan seterusnya, digaji banyak itu karena komputer. Nah, pada waktu musim dingin, ya ini kesempatan, saya tunggu-tunggu. Dia flu. Nah, saya tunggu flu. Kalau bersin wahing gitu. Oh my god. You bilang apa tuh? Oh iya. Jadi artinya apa? Bahwa orang ateis itu orang yang bohong pada diri sendiri. Ketika dalam situasi yang kayak enak dia sebut-sebut Tuhan. Tetapi ketika sehat walafiat dia ingkar. Betul itu, Pak. Kalau situasi capek, oh my god, Tuhan yang disebut. Tapi ketika sehat walafiat, agama saya adalah komputer. Jadi sombong mereka itu. Berikutnya. Nah, temuan sains tentang babi itu ada 3 perkara. Bahan yang ini sangat apa ya? Kenapa saya bahas yang bahaya? Ya sudah, biar kita makin yakin bahwa hikmah yang besar diharamkannya itu karena ada sesuatu yang sangat buruk dampaknya pada kita. Kemudian berbagai penyakit yang ditularkan. Yang paling mengerikan adalah ini, bahwa DNA babi, gen, faktor pembawa sifat itu bisa mudah menyisip ke orang yang memakannya. Itulah yang dikatakan oleh Ustadz Mudafar tadi, bahwa perangai orang yang memakan daging babi atau bagian-bagian dari babi itu bisa ketularan perangai babi, perilaku babi. Ya nanti kita coba gambarkan bagaimana videonya gen itu bisa menyisip. Ada. Dan itu yang sedang kami akan teliti, bahwa akan kami buktikan nih loh, bahwa babi itu benar gennya bisa menyisip pada manusia. Ya mungkin nanti yang ini sekilas saja, ini yang penyakit dan seterusnya udah umum dibahas gitu ya. Lanjut aja, nggak usah ini nggak usah diklik. Nah, yang jelas seperti disampaikan oleh Ustadz Ainul Yakin, mengandung lemak dengan komposisi yang besar. Maka dari itu Ustadz Edri bilang enak, Bapak Ibu, kalau sate baunya sedap itu karena apa? Karena lemak. Nah, lemaknya babi ini campur dengan komposisi yang lain, protein dan seterusnya. Kalau hewan yang lain itu misah. Tapi kalau babi jadi satu, sehingga itu enak, nyus itu. Kata teman Ustaz tadi itu. Ya karena memang komposisinya itu luar biasa, lemaknya itu ya. Nah, tetapi lemak itu sangat sulit diemulsi karena ada partikel trivalen gliserin ini terserap begitu saja, mengendap, sehingga apa? Kalau mengendap ini nanti ini penjelasannya di berikutnya, bahwa lemak ini salah satunya yang sering kita bahas adalah kolesterol. Nah, salah satu lemaknya ini kolesterol. Kolesterolnya jahat banget itu. Kolesterol itu kalau sedikit bagus, karena apa? Menjadi komponen di dalam sel, membran sel. Sel kita jadi kuat, kita jadi segar bugar itu kalau kita juga makan lemak. Tetapi kalau kelebihan lemak, dampaknya kan beda. Sel itu menjadi keras. Ketika sel keras itu kan tidak elastis kalau pembuluh darah, pecah. Kalau pecahnya di otak, jadinya stroke. Nah itu ya. Berikutnya, nah ini jadi mengakibatkan stroke. Nggak usah lah, stroke-nya ini nggak usah ditampilkan. Yang penting sudah saya siapkan. Kalau nanti ada stroke kayak apa, saya tampilkan gitu ya. Jadi nggak usah. Yang jelas stroke itu adalah pecahnya endotel, sel pembuluh darah yang ada di otak. Nah, kalau pecah, pembuluh darah pecah, itu oksigen tidak dapat masuk, sel otak tidak dapat asupan, otak menjadi mati. Nah, tergantung di mana. Kalau di otak kecil keseimbangan sehingga tidak bisa gerak,
Kalau otak besar mungkin nggak bisa bicara, terserah ada di mana. Jadi stroke itu macam-macam, ada di mana lokasi pecahnya pembuluh darah itu. Nah, maka dari itu ya kalau makan boleh. Sabda Rasulullah secukupnya saja. Berhentilah sebelum kenyang. Saya sekarang ini proses diet. Ya, dietnya apa? Saya diet sederhana aja, minum banyak. Maka dari itu saya titik sering itu karena minum saya banyak sekali. Sehingga apa? Ketika kita minum banyak, metabolisme sangat lancar. Ya, itu. Racun-racun dalam tubuh, racun-racun kemarahan itu juga akan larut, Bapak Ibu. Racun gampang marah itu juga akan larut itu. Ibu-ibu ini juga, kalau ibu gampang marah, minumlah yang banyak, Bu. Jadi nanti akan racun kemarahan itu akan larut gitu ya. Kemudian mengakibatkan ini ya, hipertensi dan stroke, juga gangguan jantung. Nah, kolesterol pada sel kanker yang aktif itu sama adanya dengan kolesterol pada orang yang mengkonsumsi babi. Artinya apa? Bahwa kolesterol pada lemak yang dibawa babi itu pemicu kanker. Nah, jadi nggak disadari, enak saja. Tetapi sebenarnya di situ banyak hal yang sangat memberatkan. Ya, berikutnya. Nah, ini materi daging ini kayak sulfur. Sulfur itu es. Mohon maaf. Es itu luar biasa saktinya itu. Ketika mohon maaf kalau kita buang udara, nah itu H2S ya kayak gitu. Maka dari itu daging babi itu cepat berbau busuk dibandingkan dengan daging yang lain karena banyak mengandung sulfur. Ketika di uji coba dibiarkan dalam suhu ruangan 2 hari, daging sapi itu belum busuk, daging babi itu sudah busuk sekali baunya. Gitu kok ya dimakan ya Pak ya. Berikutnya. Nah, jaringan yang mengandung es sulfat tadi mudah rusak karena pembusukan oleh fermentasi ini. Nah, ini tingkat kebusukannya lebih cepat dibandingkan dengan daging yang lain. Berikutnya. Kayak hormon pertumbuhan. Nah, kalau orang tua banyak makan hormon pertumbuhan, ini akromegali. Jadi ada kelainan pertumbuhan tulang. Ya itu. Nah, hormon pertumbuhan ini juga memicu, menginisiasi pertumbuhan sel tumor. Banyak sekali ya. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak ada manfaat yang saya sampaikan. Mudorotnya tok saja, wis ya. Ben tambah nemen, nggak usah pengen. Berikutnya. Nah, selain itu Bapak Ibu, mohon nanti jenengan kalau nggak percaya, orang yang biasanya andok di, mohon maaf, di Malang itu ada satu restoran, itu kok yo provokatif sekali ya, babi guling, sate kecap babi gitu. Masya Allah, kemarin mau saya foto, saya tunjukin jenengan loh. Tapi nggak sempat ya. Jadi menimbulkan dermatitis, kulitnya nggak sehalus kita. Ini bapak ini kulitnya halus. Ini karena makanannya bagus. Coba kalau bapak ibu pirsani, lihat orang yang biasa seperti itu, kulitnya warnanya apa? Merah. Itu karena apa? Dermatitis. Dermatitis itu kelainan pada kulit. Coba kalau tidak percaya jenengan buktikan sanggong ceng kulino maam babi itu, lihat wajahnya koyok babi nanti. Lihat aja, kalau nggak percaya lihat aja tuh. Paling enggak ini ada odem, ada penumpukan lemak yang begitu melempuh gitu loh Bapak Ibu, apa? Iya, ada bercak. Pokoknya nggak bagus lah. Maka sangat benar bahwa Islam itu yang luar biasa benar. Padahal itu kan sudah 1600 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Sekarang baru diungkap. Nah, justru Bapak Ibu yang mengungkapkan siapa? Senior saya dari Baden-Baden yang nulis ini, yang dermatitis ini, orang asli Jerman. Dan akhirnya beliau menjadi seorang muslim karena banyak mempelajari ini.
Jadi racun-racun yang nanti ada racun lagi nanti itu. Di daging ini ada racunnya, sutoksin namanya itu. Jadi toksin, homotoksin, family homotoksin, toksin yang waduh luar biasa pokoknya. Ngono kok yo dimakan gitu loh ya. Maka dari itu jenengan yang tahu ora usah pengin gitu ya. Enggak usah ngapain. Kalau kecuali yang tadi seperti temannya Pak Edi tadi ya. Karena nggak tahu, namanya nggak tahu Pak Edi ya. Berikutnya.